karena kondisi tutup kemudian dipilotkan, bukan. Jadi kondisi perusahaan dalam keadaan sedang berjalan, produksinya berjalan. Memang ada efisiensi sebelumnya karena memang Sritex ini terimbas dampak COVID-19, juga perang Ukraina dan perang Timur Tengah. Karena rata-rata 75% itu orientasi Sritex Group itu kan ekspor, jadi terganggu sekali soal itu di cash flow-nya. Nah, kami berjuang menyampaikan ke manajemen bahwa untuk mengambil opsi going concern, dan itu manajemen menyepakati untuk melakukan going concern. Dan pada waktu itu dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, karena itu masih ada retreat kelihatannya di Magelang. Pada saat retreat Magelang kita menyampaikan ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyatakan jangan ada PHK di Sritex dan perusahaan harus tetap berjalan. Jadi kami berpikir apakah ini yang dimaksud diskresi, karena secara hukum kalau kepilitan kan memang sudah beralih ke kurator. Nah, tentunya dengan dasar amanah itu perusahaan menjalankan itu dan karyawan masih bekerja sampai dengan 6 bulan. 6 bulan itu kita hitung tanggal 26 Februari 2025, itu kurator dengan tiba-tiba mengambil kewenangannya untuk melakukan PHK. Yaitu 2 hari menjelang pelaksanaan hari pertama bulan suci Ramadan. Tentunya kami bertanya, ada apa ini? Apakah ini menghindari hak untuk kami mendapatkan THR? Kan itu. Nah, inilah yang kemudian akan kita laporkan ini untuk teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di Komisi 9 agar melakukan pengawalan terhadap hak kami ini. Ya, jadi 26 kami diputus PHK oleh kurator, kemudian kami masih diberikan waktu efektif 2 hari untuk berkemas-kemas barang-barang pribadi karena posisi masih kerja, Pak. Di Sritex itu 26 dilakukan PHK tapi karyawan masih kerja lembur. Coba bayangkan kan gitu. Jadi orang kerja lembur tapi sudah diputus PHK. Nah, kemudian dikasih waktu 2 hari untuk berkemas barang-barang pribadi. Jadi PHK itu diputus tanggal 26 tertanggal 26 Februari tapi efektifnya 28 Februari. Artinya tanggal 1 itu sudah menjadi 1 Maret sudah benar-benar dinyatakan tutup. Nah, pada saat tutup itu tidak serta-merta gaji yang sudah kita lakukan selama pekerjaan selama 1 bulan yang lalu di gaji periode Januari itu juga belum dibayarkan. Kemudian THR, kemudian hak-hak kita yang lain termasuk pesangon. Namun demikian kami sudah berupaya untuk melakukan advokasi yang gaji ini sudah mulai terbayar sampai dengan hari ini. Jadi masih ada beberapa kekurangan tapi masih dalam on proses untuk dilakukan pembayaran soal gaji ini. Jadi ini alhamdulillah dan nanti tetap mohon untuk dibantu untuk Komisi 9 untuk backup ini ke kurator ya. Karena yang melakukan PHK kurator tapi kurator tidak mau mengeluarkan uang. Kalau perusahaan manajemen sudah mengatakan bahwa rekeningku sudah diblokir semua oleh kurator dan uangku banyak ada di sana gitu loh. Nah, itu sebetulnya untuk bayar gaji, bayar THR semuanya itu mampu untuk yang rekening itu. Karena kan dari buyer masuknya ke rekening itu yang sudah diblokir itu. Nah, terus tepatnya kemarin kebetulan ini kami juga menyampaikan kami diundang oleh Menaker gitu ya untuk diajak rapat bersama dengan Mensesnek gitu. Nah, di situ kemarin kita rapat bersama kurator, ditanya kurator memang ada beberapa investor yang sudah mulai melirik ini pabrik Sritex ini. Karena memang Sritex ini jadi mesinnya itu kan mesin berkualitas baik, produknya berkualitas baik. Artinya kami berharap itu jangan sampai ini dijual lelang dengan besi rongsokan begitu, tapi dijual pabrik ini benar-benar dalam keadaan jalan, keinginan kami. Maka pemerintah menanyakan kepada kurator, sudah ada beberapa investor yang masuk, nah itu diminta untuk dijalankan dulu, investor mana yang nanti dipilih oleh kurator untuk menjalankan itu selama 2 minggu ke depan. Jadi kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi seperti itu.
Namun hari ini perlu kami sampaikan dalam rapat dengar hari ini kepada Komisi 9, jangan sampai nanti harapan kita kerja kembali terwujud tapi hak kita tidak terwujud gitu. Hak pesangon. Kan masih melekat kita PHK itu, pesangon itu. Dan THR dan yang lain sebagainya. Nah, kami berterima kasih kepada pemerintah tentunya untuk bagaimana untuk berupaya menyelamatkan pekerjaan ini. Tapi itu kan hak kita juga harus diselesaikan dulu. Hak pesangon itu. Dan tadi yang saya sampaikan, THR itu menjadi mutlak karena memang yang kita nantikan adalah di bulan suci Idul Fitri itu kan tentunya adalah THR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal jaminan kami, Ibu, yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan tentunya ada hak kami yaitu jaminan hari tua, itu kan uang kami juga. Dan juga JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Meskipun ada syarat dan ketentuan berlaku, tapi yang ingin kami sampaikan bahwa untuk pengurusan JKP maupun JHT itu kan berbasis online. Nah, bagaimana mungkin untuk 10.000 lebih orang itu melakukan online? Pasti kan tidak bisa kekejar ya kalau sampai kita berkeinginan sebelum Lebaran itu harus cair. Maka kami memohon pimpinan DPR untuk berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar ya ini memang sudah beberapa hari ini dibuka posko, tapi hanya membatasi per hari 100, 200. Nah, kalau 10.000 sampai berapa hari gitu loh. Apakah tidak cukup ini 10.000 satu hari gitu? Seperti apa? Atau mekanismenya lebih dipercepat atau seperti apa? Toh itu kan uang-uang kami juga itu yang JHT itu. Nah, terus yang ketiga Pak, tentang jaminan kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini tentunya kan ada fasilitas pada saat PHK itu kita masih diberikan fasilitas gratis selama 6 bulan. Nah, itu dari BPJS Kesehatan menyampaikan adalah pada saat itu dihitung pada saat putusan Mahkamah Agung. Jadi kan pada saat PN itu memutuskan, PN Semarang memutuskan pilot, PT Sritex ini kan melakukan kasasi. Nah, kemudian kasasinya ditolak itu di bulan Desember. Jadi hitungan dari BPJS Kesehatan itu adalah di bulan Desember untuk 6 bulan ke depan karena sesuai putusan pengadilan. Tapi yang kami sampaikan bahwa kami ini baru putus tanggal 26 Februari dan kami berbayar aktif untuk di BPJS Kesehatan. Nah, ini tolong juga dikomunikasikan kepada pimpinan BPJS Kesehatan, Ibu dan Bapak. Nah, ini jadi kami berkeinginan mulai untuk jaminan free gratis PHK itu ya dimulai sejak kami diputus. Karena pada saat kami sebelum diputus itu kami masih aktif membayar di BPJS Kesehatannya itu. Ya. Jadi 3 hal itu yang ingin kami sampaikan. Harapannya Bapak Ibu Komisi 9 bisa membackup kami, membantu kami karena memang kondisi ini memang mendadak dan kami sadar betul karena ini adalah putusan hukum. Kami menghormati putusan hukum. Cuma yang membuat perasaan kami jadi tidak enak itu kan 2 hari menjelang puasa itu yang hak kami sebenarnya akan muncul THR itu. Nah, saya nggak tahu apakah ya mohon maaf, apakah kesengajaan melakukan PHK-nya tanggal itu agar menghindari THR, kita juga tidak tahu. Nah, kalau misalkan kurator menyampaikan juga tagihkan saja pada tagihan kurator. Nah, kita kan juga tidak tahu apakah besok tagihan kita juga diakui atau tidak kan itu. Kalau kita ikut rapat kreditur di soal kepailitan, bisa jadi soal THR kita tidak memenuhi persyaratan, kita ditolak. Nah,